Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dipanjangkan umur kita, kemudian diluangkan rezeki kita, diluaskan rezeki kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, selebihnya tidak. Maka inilah yang insya Allah yang akan Mada uraikan sebagai topik pembicaraan Mada yang berkaitan dengan keutamaan Syahrul Zulhijjah, keutamaan bulan Zulhijjah insya Allah. Salawat dan salam kita sampaikan buat keharibaan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salam juga kepada para sahabat, salam kepada para tabi'in, ittiba'u tabi'in dan orang-orang soleh setelah mereka. Mudah-mudahan Mada sering sampaikan salawat yang selalu kita sampaikan ini, yang selalu kita panjatkan ini, menyebabkan kita mendapatkan keringanan dari berbagai persoalan yang dihadapkan kepada kita nanti di yaumul akhir. Terutama diringankan kita berdiri atau disegerakan proses kita ketika kita berdiri di padang mahsyar nanti. Ketika kita dibangkitkan nanti, Mada sering sampaikan, kita akan berdiri di padang mahsyar itu 50.000 tahun Bapak Ibu sekalian. Dan ada satu syafaat, yaitu syafaat dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika umat Nabi Musa mendatangi Nabi Musa, ya Musa, minta kepada Allah agar diringankan persoalan yang dihadapkan kepada kami ini. Nabi Musa menjawab tidak bisa. Demikian juga ketika didatangi Nabi Isa maupun nabi-nabi yang lainnya, jawabannya sama. Tetapi baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lah yang mampu memberikan syafaat kepada kita nanti di yaumul akhir, terutama ketika kita berada di padang mahsyar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, karena berhubung kita lagi berada di bulan Zulhijjah, Mada akan menyampaikan beberapa keutamaan sekaligus amalan-amalan sunnah di bulan yang mulia ini. Namun sebelumnya, bulan Zulhijjah itu termasuk bulan haram. Ya, bulan haram ada 4 bulan haram yang Allah dan Rasul serta ulama menjelaskan. Yang pertama adalah Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. 4 bulan ini adalah bulan haram. Ada yang menafsirkan, ada yang berpendapat yang kenapa dikatakan bulan haram? Loa sindai tak kurangi kurawin cara. Isi warandai kem darawin cara. Tapi punya cara kita kurangi. Ngaran dedes Ustaz, bisa kita bermaksiat atau rawin cara di bulan yang lain? Tidak. Ya, lebih ditekankan lagi di dalam 4 bulan ini. Karena ini adalah bulan-bulan mulia. Bapak Ibu guru yang dirahmati Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadisnya, "Ma min amalin salih." Tidak ada amal soleh, amal baik, ayyuhibbuhullah, yang sangat dicintai oleh Allah kalau kita lakukan di dalamnya, min asyri, yaitu di dalam 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Ya, di dalam satu hadis ini dijelaskan juga 10 hari terakhir dalam bulan Ramadan. Tapi kita berbicara di bulan Zulhijjah. 10 hari di bulan Zulhijjah. Di berikut hadis ini juga dijelaskan keutamaan 10 hari di akhir daripada bulan Ramadan. Bapak Ibu sekalian, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan, demikian juga dijelaskan oleh para ulama. Wara beberapa amal bune singgahi pune kucaran daita karawi bandaita di bulan suci ini, di bulan yang mulia ini, di bulan Zulhijjah ini, terutama di 10 hari pertama, karena sekarang udah masuk hari yang kelima. Pertama ederu aktarus siam, memperbanyak puasa. Berdasarkan hadis dari Hafsah istrinya Rasulullah SAW, serta dijelaskan oleh para ulama, karena Rasulullah SAW aktarus siyamahu fi ashrin, bahwa Rasulullah SAW memperbanyak puasanya di awal
atau 10 hari di bulan Zulhijjah. Dan yang paling ditekankan lagi, mudah-mudahan itadoh kawarata aina nefamena. Ya, mata bisa katakan ya rugi dai watis kawara terutama pea tanggal 9 Zulhijjah namanya puasa Arafah. Insya Allah kalau na Idul Adha si hari Jumat aina famena puasa hari Kamis ketika dom haji wukuf. Mata ulangi sekali wali, mata makawara mata pribadi labu itadoh mohon warasi waktu menata, warasi luang menata kecuali kalau ibu-ibu halangan. Loa menasi hari Kamis kalau memang Idul Adhanya hari Jumat aina nefamena puasa Arafah. Dan ini ditegaskan, ditekan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa jaminannya ya? Apa jaminannya Ustaz? Jaminannya adalah di dalam sebuah hadis ayyaghfarallahu min dzambihi sanatal madiyah wal qadim. Ketika wa'usim para bandaita mampu kita melakukan puasa sehari saja, puasa Arafah itu nanti jaminannya adalah akan diampuni dosa setahun yang telah berlalu dan dosa setahun yang akan datang. Insya Allah luar biasa. Ya, senai aja, sehari saja Bapak Ibu sekalian, mohon sekali wali tajwa kawara Pak Angin dari daerah ini. Nah kalau memang nandak di Idul Adha hari Jumat aina nefamena itadoh. Ya Bunda singgai sisipkan waktu kesenai saja ketika jemaah haji lagi wukuf. Ya, puasa sehari saja. Ya, namanya puasa Arafah. Itu yang pertama. Jadi memperbanyak puasa. Ya, benda ure mulai dari tanggal 1 kemarin sampai tanggal 8 ain perdahin tanggal 9 nanti. Ya paling tidak tak puasa ke tanggal 9 dari piare. Bunga hari Arafah na piare. Aina nefamena. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, amal-amal sunnah di dalam bulan Zulhijjah ini setelah puasa edero pelaksanaan sholat Idul Adha. Ya, kandiha mena hidi sembea kaibia. Sampai Nabi mengatakan ayyamaro imro'atahum ilal midani. Hatta kepada perempuan yang lagi halangan itu Nabi menegaskan loa silau mena kandiha Idul Adha pea. Hatta mengalagi halangan, cuma nanti dudunya di bagian belakang. Ya, Ustadz rakam pahala, Ustadz dapat pahala juga. Ya, manda ulangi saking apa? Karena Idul Adha ini adalah hari besar, hari mulia bagi Islam. Maka loa menasipea ibu-ibu walaupun lagi halangan boleh itadoh nanti hadir ke lapangan untuk menyaksikan khotib berkhutbah untuk meramaikan dan pahala juga itadoh dapat insya Allah dapat pahalanya juga. Saking apa? Ya, begitu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW terdahulu. Dia umumkan, beliau Rasulullah SAW mengumumkan ya, kepada seluruhnya, kepada yang tua muda, laki perempuan, yang halangan dan semuanya yang mampu, agar ikut meramaikan pelaksanaan sholat Idul Adha. Kalau memonekan jelas Anda menghalangan itu ya. Ya jelas itu kecuali suku yang syar'i atau ada uzur syar'i. Tapi kalau itu watiwara uzur syar'i kemudian tidak mau hadir, ya rugi kita. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Kemudian yang ketiga, edero berkurban. Ini juga amal sunnah di dalam bulan Zulhijjah ini. Berkurban. Maka akan menyampaikan fikih kurban. Karena hari ini polemik yang terjadi di masyarakat kita, moto pun debate kalau itu mungkin udah banyak tahu. Mada wararing aku Ustaz, poda sih tiluangah bedom kurban daging edere. Nah, mada macamnya secara fikih, malum di masyarakat deh waramena sih. Ya ada saja ya. Bahkan nangwa ko anamena tiluang ngahan dai pe bau kumarana. Malum tibade nih ya. Ya, Madam jelaskan secara fikih biar kita nggak ragu-ragu lagi. Bagaimana Islam memandang tentang daging kurban itu? Jadi untuk daging kurban itadoh kurban sih itu sepertiga untuk hadiah,
sepertiga untuk sodako, sepertiga untuk ndaita atau kurban. Mada ulangi, dan ini sunnah. Ndaike jangan sampai bertentangan dengan sunnah. Ya, apa dasar kita yang melarang makan daging kurban, dirudum kurban? Kan kita nggak punya dasar. Sementara Islam mengajarkan daging kurban itu sepertiga untuk dihadiahkan. Nah, hadiah di sini dijelaskan oleh para ulama. Boleh kita memberikan kepada orang yang mampu, tapi dia statusnya hadiah. Misal pernake, si A kurban, si B juga kurban, bisa saling kasih, boleh. Ya, boleh. Ya, mata ulangi boleh. Ya, waktu lu misalnya wara tetangga itu boleh. Karena apa? Saling kasih hadiah itu akan memunculkan rasa kasih sayang. Meci ku angi kalau boleh dibahas sama teman-teman ya. Untuk si paambe hadiah lengare, insya Allah tambah meci angi. Nah, bahkan hadiah ini sepertiga ini kata para ulama boleh diberikan kepada orang kaya atau orang mampu, boleh. Ya, kemudian sepertiganya untuk sodako, ini untuk orang-orang yang membutuhkan, fakir miskin dan lain-lain itu yang mungkin kita udah banyak paham ya. Kemudian yang ketiga, sepertiga yang terakhir adalah ya untuk dirubah doma kurban, boleh dimakan, ya, boleh dimakan, nggak ada dalil yang melarang untuk dimakan, itu boleh, ya, dan lain-lain. Kemudian yang dalam hal kurban ini juga, insya Allah kalau dalam satu rumah itu, ya, kalau dalam satu rumah itu mampu berkurban 1 ekor kambing atau satu ekor sapi, itu untuk semuanya. Hatta dom tua dari muarmade neraka pahala sedoga. Ya, dan ini yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim ketika dia mau menyembelih anaknya Ismail. Allah memberikan seekor kibas atau seekor kambing. Kemudian Nabi Ibrahim menyembelih, ya, Bismillah atas namaku dan atas nama keluargaku. Artinya mencakup. Ya, kalau Nabi Ibrahim, istrinya Siti Sarah, Siti Hajar, kemudiannya anaknya Ismail dan Ishak. Berarti 1 ekor kambing diperuntukkan buat 5 orang. 2 Nabiina, kemudian 2 anak labo Nabi Ibrahim sendiri. Nah, 1. Hatta orang tua kita udah meninggal, cuman peare, juga madane luruskan, botong ngamputan lo apa tanya jawab ya. Ya, baik dan kesulitan dirubdom sembele, kadang-kadang tuntis raam dari ngara keluarga ge. Tebuna aing ngori sembele kalau pengen serah singara. Iya. Ya, kan derau kadang-kadang dai ge. Padahal cukup misal madani kurban atas nama Ustadz Abdul Jalil dan sekeluarga itu udah mencakup. Allah itu Maha tahu. DP serah sebenarnya ngara sama mori mamade-made pe serah dai. Tebuna aing disembele gai. Bangsa wali tuntis ke buku no ore ipis sih. Enggak perlu, cukup seperti yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim yang ada ceritakan tadi itu. Atas nama Ibrahim dan keluarga, itu udah mencakup. Allah Maha tahu insya Allah. Demikian juga dicontohkan oleh baginda Rasulullah. Nabi pernah berkurban 2 ekor kambing. 1 ekor kambing Nabi hajatkan Bismillah atas nama Muhammad dan seluruh keluarga, itu mencakup. Kemudian 1 ekornya lagi Bismillah atas nama Muhammad dan umatku. Berarti dodom dawa kurban insyaallah udah di kurban para Rasulullah. Subhanallah, luar biasa. Ya, pala aina dawa untiri ya. Itu kerakannya yang kalau bahasa bertawa ya. Kita doa mampu mohon ya, dan bisa luasi kepitun ya. Boleh ya untuk kurban itu ya. Jadi jangan sampai mata pernah ditanya juga persoalan ini, Ustadz. Karena apa? Kurban ini lainnya punya akikah. Kalau akikah memang 2 ekor kambing bagi laki, 1 bagi perempuan. Ya. Kalau akikah, tapi kalau kurban, kalau 1 ekor itu untuk semuanya. Jangan sampai ndak. Ada juga kejadian di kampung Poronda ini, watis kita doa kan itu kan. Nah, misal saya nia Ustadz kurban tahun ini dirubah Bapak Poana. Ya enggak usah, ya semuanya aja mencakup. Ya, karena kurban ini bukan seperti akikah, dia semuanya. Kalau 1 ekor yang kita kurban berarti mencakup untuk semua keluarga kita. Kemudian yang berkaitan dengan kurban juga, Mada ingin jelaskan lagi. Ada hadis
Dan hadis ini sahih dan dijelaskan oleh para ulama, hadis ini benar. Larangan untuk memotong kuku dan memotong rambut bagi yang berniat kurban. Nah, bagaimana penjelasannya? Secara fikih penjelasannya begini. Itu berlaku di ru'ubah kepala rumah tangga saja. Misal dari tanggal 1 hari Rabu kemarin, waranianda insya Allah saya akan kurban tahun ini. Ya, kalau memang itadoh waraniata kurban, mulai tanggal 1 hari Rabu kemarin itu sampai disembelihnya hewan kurban itu memang itadoh tiloata potong rambut atau potong kuku. Dan larangan ini perlu Mada jelaskan lagi, bukan larangan yang sifatnya haram. Ya, Mada ulangi, bukan larangan yang sifatnya haram. Misalnya dompom dai hongko haram, tidak, atau ada hukumannya, tidak ya. Nah, cuma memang ada hadisnya. Jadi ulama menjelaskan seperti itu. Artinya ini berlaku bagi kepala rumah tangga saja. Di ru'ubah kepala rumah tangga saja. Adapun yang lain itu tidak berlaku. Itu masyhur ulama berpendapat seperti itu. Nah, kalau hadisnya memang hadis sahih. Ya, benar hadisnya. Ya, dilarang kalau memang kita niat untuk berkurban, ya, mulai dari tanggal 1 ya lembaade dilarang untuk potong kuku dan motong rambut. Ya, cuman larangan di sini bukan larangan yang sifatnya haram. Atau ketika dilakukan ada ancamannya atau hukumannya, tidak ya. Ini sebagai petunjuk atau sebagai sunnah saja. Wallahu a'lam bishawab. Bapak Ibu guru yang dirahmati Allah, itu yang berkaitan dengan kurban. Kemudian di dalam bulan yang mulia ini juga kita memperbanyak mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Botong ngamput lima dari taruh mempobi dengan mendengarkan musik, lagu-lagu jahiliyah kekurang itu ibaut di bulan ini. Kamboto pun KDDE kalimat-kalimat thayyibah. Memperbanyak mengucapkan tahlil, takbir, wa tahmid. Ya, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, maupun kalimat-kalimat yang lainnya. Ya, boleh kita mengucapkan kalimat itu mulai dari tanggal 1 Zulhijjah sampai nanti selesai hari Tasyrik. Hari Tasyrik itu adalah tanggal 13 Zulhijjah. Ya, boleh, tapi yang paling sunnah adalah mulai subuh hari Idul Adha sampai tanggal 13 atau sampai ba'da asar atau setelah asar tanggal 13 hari Tasyrik. Lalu Ustadz, boleh nggak mulai sekarang kita memperbanyak? Boleh. Itu yang ghairu muqayyad kalau istilah dalam penjelasan fikih itu, yang tidak terikat. Ya, tapi kalau yang terikat ya seperti yang Mada jelaskan tadi, takbir, tahlil, ya, kemudian tahmid. Yang terikat itu adalah setelah subuh Idul Adha sampai tanggal 13 hari Tasyrik. Itu setiap imam selesai sholat, ya dia harus mengajak makmumnya untuk takbir, tahlil, dan tahmid. Itu sunnahnya. Ya, lalu sekarang Ustadz, bisa nggak kita ajarkan anak-anak? Boleh di rumah itu doh. Misalnya sebelum tidur malam coba kumpul keluarga, ayo kita takbir dulu, tahlil, tahmid, boleh. Ya, karena memang kalimat-kalimat thayyibah yang harus kita perbanyak, yang kita ucapkan di dalam bulan yang mulia ini. Ya, mungkin kalimatnya nggak perlu Mada jelaskan. Intinya kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat mulia, Allahu Akbar, Subhanallah, Alhamdulillah, dan kalimat-kalimat yang lain itu. Kemudian yang berikutnya, dan mungkin ini yang terakhir ya dari penyampaian Mada, diperbanyak lagi bertaubat kepada Allah. Taubat ini ada dua. Kalau dosa kecil dengan istighfar, artinya memperbanyak istighfar. Mada sering sampaikan, tiwaran dahi manusia yang tidak luput dari dosa dan kesalahan. Ya, maka dahi harus merasa, ya, baik disadari maupun tidak disadari, harus kita merasa kalau kita banyak salahnya. Tetap ada salah dan kekeliruan kita. Nabi SAW bersabda, ya, bahwa kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam itu pasti melakukan kesalahan. Ya, karena dinamakan manusia atau insan itu sesuai dengan memang yang harus dilalui oleh manusia itu ya salah dan dosa.
Insan kalau dalam bahasa Arab itu asal kacanya nasiya yansa, pelupa dia. Ya, maka Islam telah memberikan solusi sebagaimana dalam hadis tadi, kullu bani adam khata wa khairul khata'i at-tawwabin. Setiap anak Adam itu pasti melakukan kesalahan dan pelanggaran. Dan sebaik-baik pelanggaran dan kesalahan itu dia bertaubat kepada Allah. Disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang bertaubat. Di dalam sebuah diskusi Rasulullah SAW bersabda, "Lau ataitani bizunubin." Wahai hambaku, seandainya kalian itu datang kepadaku dengan membawa dosa sebesar gunung Uhud. Ya, atau mungkin tiara gambaran gunung Uhud, ya tiara lalu pedoro ya, benar doro ya. Ya doro dato kalau lah ya. Atau doro Korea ya. Ti bune bagi ini Pak. Doro candi ya. Atio lo benar doro kalau ya. Seandainya kalian datang kepadaku, kata Allah dalam hadis kursinya, dengan membawa dosa sebesar gunung Uhud, kemudian kalian beristighfar kepadaku, memohon ampun kepadaku, maka la ghafartulak, tidak ada yang bisa menghalangi saya untuk mengampuni kalian. Masya Allah. Dede pemori dari lagu tetangga nih, ayo coba kita dohon yang terima maaf lenga, aku si kapasitas lain ya. Ya tiloa ya, wara lalu pencara lenga ke, misa mereka itu utama ibu-ibu ke ya. Hati-hati tadore. Lalu wara ringa mada ke, wara sampai terojo angin lebih dari tolunai rau seringa mada. Ya Allah ya Rabbi. Padahal ngai hadis kan, ketika orang muslim baik laki maupun perempuan tidak saling sapa lebih dari 3 hari tidak diterima sholatnya 40 hari. Di awal ini terojo angin lebih dari 3 hari ya Allah, tinggal dikalikan aja. Ya, kekali dalam dai menada. Jadi mana ulangi? Jadi Allah saja maha pemaaf. Itu maksud materi. Allah saja maha pemaaf. Kenapa ketika ada saudara kita yang melakukan kesalahan atau pelanggaran, kekeliruan, ada maaf lalu sia kodoi, kemudian dai nolak, tine terima astagfirullah. Berarti orang desa status dai lapor Nabi Muhammad. Botong ngampun dari materi ya. Dan memang seperti itu. Nah, orang-orang yang berpemahaman seperti itu harus kita luruskan. Siapapun dia, kalau dia minta maaf, ya kita terima. Kalau enggak itu Jawa legowo ya, terima. Ya. Karena Allah saja seperti tadi sabdanya, firman-Nya. Bapak Ibu guru dirahmati Allah. Di dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffir ankum sayiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Wahai sekalian manusia, tubu ilallah, kembali kepada Allah, bertaubat. Kalau dosa kecil istighfar insyaallah. Mungkin saya kadang dain saran tanda istighfar astagfirullah, insyaallah hilang dosa kecil itu. Ya, tapi kalau dosa besar tiba istighfar puas, dia harus bertaubat. Boneku cara taubat, pertama berazam tidak mengulangi dosa yang sama, jauhi tempat itu, kemudian ya ada keinginan untuk apa? Untuk tidak mengulangi dosa yang sama. Ya, jangan sampai punya singgahi ustaz-ustaz berceramah di TV kan, taubat sambal, udah tahu pedas, kesiu-siu semporo, naik habis ngehak orewali. Orang badai pedas kasih wali ya, terus seperti itu taubat sambal namanya. Tapi kalau dalam urusan taubatan nasuha, ya sebagaimana kisah yang udah masyhur dan mungkin udah sering kita sampaikan kepada anak-anak didik kita, ada seorang yang membunuh 100 orang. Ya mungkin itu udah sampai dan udah baca dan udah sampaikan kepada anak didik kita, dan perlu disampaikan juga kisah-kisah model ini nih, biar memberikan motivasi kepada mereka untuk mau bertobat kepada Allah. Ada seorang yang membunuh 99 orang, lasodi lalona rahib atau pendeta. Ya, dia tanyakan kepada seorang rahib, wahai seorang rahib, sudikah Allah mengampuni dosa saya? Saya ini sudah membunuh 99 orang. Kalau bahasa Dayak ya, terlalu nggak bakalan diampuni dosa kamu oleh Allah. Udah terlalu kamu itu.
Nah kalau dijawab sama orang-orang nggak paham, nah dia romo kucamben, au tipe bater kan. Makanya sodi seagama ini sodi di dalam tukang besi, atau ya sodi di dalam ahli agama lah ya. Karena apa? Kalau nanti salah-salah jawabannya, salah juga kita lakukan. Ya. Akhirnya apa? Dia bilang, oh nggak bakalan diampuni oleh Allah. Udah keterlaluan kamu itu. Masa bunuh orang 99 orang? Ya, iya. De akhir pernah enawan malu preman wali sanu de hate keru ulalo narahi pede 100 orang kena udah ya ngomi nah besok intiri tidak muantiri perhati kalau udah ya akhirnya 100 orang udah akhirnya apa lau kain kepada seorang alim ulama artinya orang yang paham tentang penjelasan tentang itu akhirnya ditanya ya Allah itu maha pengampun dengan catatan ya taubatan nasuha yang Mada jelaskan tadi kamu hindar dari tempat itu menjauh dari tempat itu kemudian kamu berazam dalam hati kamu tidak mengulangi lagi akhirnya apa qadarullah Allah berkehendak lain ketika seorang anak muda ini mau pindah tempat di tengah jalan dia meninggal mate lalom besia ya, akhirnya Wallahu alam ya akhirnya dua malaikat ini berebutan entah berebutan seperti apa tapi mungkin bahasa itu terlalu ini yang jelas malaikat azab bilang oh ando ake pantas lu neraka enggak pemalaikat rahmat oh waktu ini ando ake kan ya tobat ya Allah saja ampuni dia akhirnya apa diukur ternyata setelah jalan itu diukur ya siare bude singgahe nak denim perahidi tahu kaya kade hidira saran ulama tadi untuk didatangi akhirnya nane prarongga ada ya akhirnya berdoa akhirnya dia ini termasuk ahlu surga karena dia udah bertaubat ya adapun memang semua kesalahan kita dosa kita kemaksiatan kita yang belum sempat kita tobat ya minta ampun kepada Allah memang tetap dihukum kita nanti. Ya, makanya ada istilah dibersihkan dulu. Cuman cara bersihnya nanti kalau di akhirat itu ya cara bersihnya dimandikan dalam neraka. Ya, di kalara pendai sehari di neraka itu sama dengan 1000 tahun. Desa naik sincara naik deka kali lalog nih. Ada dua naik deka dia tinggal deka kali aja. Ya. Mada ulangi kan dia undai pian memang di mampir dari nerakanya Allah nanti ya. Ya, jadi sesuai dengan takar atau ukuran dosa yang kita lakukan. Ya, air berkahim untuk dosa di akhir aman ya. Dosa di akhir aman ini sampai ada hadis wudhu khusus ya. Sebelum ada lupa, ada hadis khusus. Lau amaru, seandainya saya diperintahkan oleh Allah, kemudian saya akan memerintahkan hamba itu sujud kepada hamba yang lain. Pertama yang saya perintahkan seorang istri harus sujud kepada suami mereka. Alhamdulillah. Tapi kan nggak boleh sujud sama manusia. Saking apa? Saking pentingnya ya ketaatan seorang istri kepada suami mereka. Dede wali bapak-bapak ya. Ya, lati jaloa iya. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, bertaubat ya. Ya, bertaubat. Dosa kecil istighfar kepada Allah, dosa besar kita kembali kepada Allah. Ya, tetap ya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sebesar manapun dosa kita. Kemudian yang terakhir ya, jadi bertaubat kepada Allah, kemudian banyak bersedekah ya. Di bulan ini dianjurkan untuk banyak bersedekah. Ayo ingin nambahkan sedekah dah ya. Mata akhiri dengan satu kisah. Ada seorang ibu miskin papa. Dia tinggal di gubuk, tapi dia ingin kurban. Akhirnya dia mendatangi tempat penjualan hewan kurban. Pas nyampe di tempat penjualan hewan kurban, dia bilang, "Pilihkan saya hewan kurban yang paling murah." Akhirnya apa? Oh iya, hewan kurban yang paling murah harganya 2 juta atau 1,5 juta lah. Sementara uang ibu ini cuma 500.000. Jadi dia semangat untuk berkurban luar biasa. Akhirnya apa? Si penjual hewan kurban tadi bilang, emang ibu udah gak punya uang lagi? Gak punya.
Loh kok ibu punya keinginan untuk berkurban kok sampai seperti itu? Iya, saya ingat dengan sabda Nabi, ketika saya mampu kurban satu, bisa didapat oleh orang tua saya yang udah meninggal, oleh seluruh keluarga saya. Akhirnya tandodi lalu si berpaling si penjual hewan kurban tadi, dia menangis. Langsung punya singgah ruku aden ya. Ruku aden siapa? Kok ada orang miskin mau berkurban, kenapa saya? Ada apa dengan diri saya? Nangis ya. Dia menangis. Ya, malu beta lah bundai sih. Ndai pai dia melah terima daging kurban, pilih tuh tadi sebarang arah tuh panitia. Alahkah dia kau kurban tinggal. Ya, ketika dibacakan nama-nama penerima daging kurban, dibaca panitia ngarang ngangon daerah ya. Ulu pilih suta dai. Akhirnya apa? Si penjual hewan kurban ini bilang, iya bu, saya kasih. Bahkan harga kambing ini bukan yang termurah, yang termahal. Ya, biar ibu bisa berkurban. Wah, orang gori transaksi akad jual beli. Akhirnya ibu itu bilang, sungguh saya ini tidak punya kendaraan untuk antarkan ini hewan kurban ini. Biar kita aja yang antarin. Akhirnya setelah sampai rumah, dia lihat dari jauh, ternyata ibu itu masya Allah. Di lain rumah yang dayak ini guguk, kemudian tikarnya udah kusut kodo ya. Tambah wali nangis tukang penjual hewan kurban tadi, tambah nangis lagi, ya Allah ada orang model ini yang mau kurban gitu ya. So, tambah nangis. Belum lagi dia ketika dia lihat di dalam itu ada seorang nenek dan anak kecil yang lagi tidur. Orang udah nggak mampu memang. Masya Allah ya. Artinya apa? Dalam kisah ini mungkin bisa kita ambil pelajaran. Aina ngina omboktona polo kurban. Berarti sih oke keser ke pintu ya, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan uraian ini bisa bermanfaat. Diru pemada pribadi lapo itadoho. Nanti kita akan kembangkan dalam sesi tanya jawab. Mada akhiri untuk sementara. Billahi taufiq wal inayah wa ridho. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.